Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali dengan Bu Devi. Hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya ya. Baik, hari ini kita cek kembali tujuan pembelajaran kita di bab 1. Di antaranya kita akan belajar kembali tentang keterampilan proses penyelidikan IPA, kemudian pengertian pengukuran, satuan baku tak baku, serta besaran pokok dan turunan. Yuk kita cek lagi untuk peta konsepnya. Jadi di bab 1 ini, Bu Guru tekankan sekali lagi bahwa hal yang penting diantaranya kamu pahami adalah tentang bagaimana metode ilmiah itu ya. Metode ilmiah kemarin adalah langkah-langkah yang biasanya digunakan oleh ilmuwan ya untuk belajar tentang sains atau tentang IPA. Di antaranya 3 kegiatan utamanya adalah pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Nanti kita pelajari. Kemudian pengamatan, salah satu langkah pengamatan yaitu dengan pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini nanti kita melibatkan ada besaran dan satuan. Ketika belajar besaran, maka kita akan belajar besaran pokok dan turunan. Kemudian di satuan kita akan mengenal satuan baku dan tidak baku. Yuk cek masing-masing. Kita akan mulai dari tadi ya untuk 3 kegiatan metode ilmiah. Yaitu yang pertama pengamatan. Kemarin di pertemuan 1, Bu Guru sudah minta kalian untuk mengamati ya apa yang ada di sekitar kalian. Nah, pengamatan tidak hanya dengan mata tapi seluruh panca indera. Jadi ketika kalian melihat ada garam misalkan, oh garam itu warnanya putih kemudian berupa serbuk misalkan seperti itu. Nah, kamu juga bisa cicipi, oh rasanya asin. Nah, ini ya untuk pengamatan itu untuk melakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dari benda yang kalian amati. Kemudian membuat inferensi, penjelasan dari apa yang diamati. Misalkan kok nanti kalian mengamati kalian misalkan mengamati ada sendok dibakar di atas api ya. Nah, kemudian satu ujung yang dibakar, kemudian loh kok lama-lama di ujung yang lain akan terasa panas. Nah, kemudian kalian membuat inferensi ya, atau menjelaskan ya berdasarkan pengamatan. Oh, ini ternyata panasnya merambat dari satu ujung ke ujung yang lain begitu. Nah, mengkomunikasikan yang ketiga, ini mengkomunikasikan berarti kalian komunikasikan apa saja hasil pengamatan dan inferensi kalian. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk secara lisan ya. Kalau kemarin yang sudah kalian coba adalah dengan membuat tabel pengamatan. Itu sudah kalian pelajari. Oke, kemudian berikutnya tentang pengukuran. Jadi pengamatan itu salah satunya itu dengan pengukuran. Mengukur itu sendiri apa? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi intinya adalah di kata-kata membandingkan. Ini ya, membandingkan. Nah, contoh ya di sini kegiatan mengukur misalkan mengukur panjang meja ya. Panjang meja itu bisa diukur. Kamu bisa kalau misalkan nggak punya alat ukur, kamu bisa dengan tanganmu, dengan jengkalmu ya. Berarti membandingkan panjang meja itu dengan panjang jengkalmu. Nah, jengkal ini nanti masuknya ke satuan yang tidak baku ya. Nah, ini misalkan oh ada itu kalian sudah melakukan kegiatan pengukuran begitu. Nah, kemudian ya tadi Bu Guru menyinggung satuan. Satuan itu sebetulnya apa? Satuan itu acuan ya. Acuan untuk pembanding. Nah, acuan ini ada 2, ada namanya satuan baku. Satuan baku ini kalau dipakai oleh orang yang beda-beda, maka nanti hasilnya akan tetap sama ya. Nah, contoh satuan baku itu apa? Kalau panjang ada meter, sentimeter, kilometer, massa itu ada kilogram, gram, ton, kintal, ons. Jadi kalau orang mengukur pakai satuan itu, Bu Guru mengukur, kamu juga mengukur, prosedurnya benar, pasti akan menghasilkan hasil yang sama ya. Itu juga dengan waktu ya. Waktu itu satuan bakunya ada jam, menit, dan detik. Nah, kemudian kalau yang tak baku apa contohnya yang tadi? Ya, contoh satuan tak baku itu kalau digunakan oleh orang yang berbeda itu nanti hasilnya beda.
misalkan tadi mau ukur panjang meja ya, dengan jengkal. Nah, kalau Bu Guru ngukur panjang meja mungkin dapatnya 6 jengkal. Tapi kalau kalian mau ukur mungkin bisa dapatnya 8 jengkal karena tangan kalian lebih kecil. Nah, nanti kalau misalkan adik kalian yang mau ukur bisa saja dapatnya 12 jengkal. Jadi, antara orang yang satu dengan yang lain hasilnya bisa berbeda dengan jengkal. Itu namanya satuan tak baku. Nah, kemudian contoh lainnya adalah kalau volume kaleng ya, misalkan ukur volume kok kaleng. Nah, ini ya. Oke. Bukan liter ya, misalkan gelas harusnya biasanya bakunya liter, tapi ini pakainya kaleng. Nah, kemudian konversi satuan ini penting Bu Guru tekankan karena kalian nanti di kelas berikutnya akan belajar fisika, nanti banyak menghitung dengan menggunakan konversi satuan ini. Satuan panjang kalian pasti masih ingat di SD yang tangga-tangga seperti ini, dari kilometer sampai ke milimeter ya. Kalau turun itu kali 10, kalau naik dibagi 10. Maka ini contohnya kalau ada 2 kilometer berapa meter? Oh, kilometer kita cek. Kilometer kalau mau ke meter berarti di sini kilometer, di sini ini meter. Turunnya berapa sih? 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti ini kalikan 1002 menjadi 2000. Lanjut lagi, kalau 3 meter, dari meter menjadi sentimeter, 1, 2, turun lagi berarti kalinya 10 kali 10 menjadi 300. Tapi kalau senti ke meter, ingat dia naik 1, 2, dibaginya 10 dibagi 100, 20 cm itu 0,2 meter, begitu ya. Nah, 6 mili. 6 mili berarti dari mili ke meter. Coba naiknya 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Ya, maka 6 dibagi 1000, 0,006. Nah, kita lanjutkan ke satuan massa. Satuan massa. Ini satuan massa yang lain ada ton dan kuintal. Untuk yang lainnya ini sama seperti tadi, ada kilo, hekto, deka, cuman ini kalau massa belakangnya gram. Kalau tadi panjang belakangnya meter ya. Nah, contohnya di sini ada 3 kilo. Kilo kalau jadikan gram, oh turunnya tuh 2, 3, berarti kali 1000. Maka 3 kali 1000, 3000. Nah, kemudian di sini 200 gram. Gram menjadi kilogram. Oh, berarti kebalikannya. Tuh 2, 3 dibagi 1000. 200 bagi 1000 maka menjadi 0,2 kilogram. Lanjut lagi 1 ons. Ons itu sama dengan hektogram ya. Kalau jadikan kilogram bagi 10 maka 0,1. Nah, ada kintal. Kintal, 1 kintal 100 kilo. 3 kintal 300 kilo. Satuan waktu, ingat ada jam, 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 sekon atau detik ya. Sekon dengan detik sama saja. 1 menit itu 60 sekon. Nah, sekarang besaran. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, dapat dinyatakan dengan angka. Kecantikan, kebahagiaan, kebaikan itu bukan besaran ya. Nah, kalau ada kalimat sebuah tongkat panjangnya 150 cm, jadi panjang itu merupakan besarannya, menunjukkan besaran. 150 itu nilainya, itu satuannya ya. Nah, besaran pokok ini besaran yang sudah ditetapkan lebih dulu ya. Jadi kalian tolong dihafalkan 7 besaran pokok ini. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini satuannya sudah ada dan singkatannya. Tepat di sini ada alat ukurnya. Untuk jumlah zat dan intensitas cahaya ini belum ada alat ukur yang bisa langsung mengukur kedua besaran itu ya. Kalaupun intensitas cahaya ada, ini dalam satuan yang lain, bukan satuan kandela. Kemudian berikutnya besaran yang diturunkan dari besaran pokok namanya besaran turunan. Berarti semua besaran selain 7 besaran pokok masuknya ke turunan. Contoh di sini ada luas ya. Luas rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Asalnya dari apa? Panjang dan lebar sama-sama dari besaran panjang, maka asalnya dari panjang. Kecepatan itu
per sekon. Oh, berarti ada panjang, ada waktu. Dia asal besaran polanya panjang dan waktu. Gaya ini masa kali percepatan. Percepatan sendiri dari panjang dan waktu, kemudian ada masa. Maka asalnya dari masa, panjang, dan waktu. Demikian ya resumen dari Bu Guru. Semoga kalian lebih paham. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.